percaya tidak ada yang kebetulan. Segala kehidupan kita ketika kita serahkan kepada Tuhan, entah baik atau buruk, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah bagian dari jawaban-jawaban doa. Kalau kita percaya kita sudah berdoa sebelum melakukan segala aktivitas, kita juga harus percaya bahwa di dalam segala aktivitas itu adalah hasil jawaban doa. Amin. Amin. Dan saya berada di sini dengan judul yang baru, Temptation and Fall, pencobaan dan kejatuhan. Waktu saya pikir judul ini dan saya baca sehubungan dengan bacaan kita, pelajaran kita untuk Kejadian pasal 3, banyak hal yang saya temui dan saya juga merasa kedekatan dengan Tuhan itu semakin erat. Saya boleh belajar menghargai akan anugerahnya yang besar dalam kehidupan. Baik, mari kita datang kepada tema kita, Temptation and Fall, pencobaan dan kejatuhan. Kita harus tahu sejarah ini dari kitab Kejadian. Yang lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana dosa masuk. Dan Tuhan tidak pernah merancang dosa itu, tetapi dosa itu adalah konsekuensi yang harus Tuhan terima dari keputusan yang Dia ambil, yaitu menciptakan makhluk yang sama dengan Dia. Itu konsekuensinya. Sama seperti kita buat motor, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau orang lalai, mereka celaka, banyak yang mati, ya kan? Jadi sebelum menciptakan motor, mereka sudah pikir konsekuensi ini. Tuhan juga demikian ketika Dia mau menciptakan makhluk yang sama dengan Dia dalam berpikir, memiliki moral, memiliki mental, daya pilih yang bagus, yang sempurna. Konsekuensinya, apakah mereka akan pilih Dia sebagai Allah untuk disembah atau tolak Dia sebagai Allah? Itu yang kita sudah pelajari kemarin. Dan datang kepada pencobaan dan kejatuhan. Mari kita mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 1. Perhatikan ini, dia bilang, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Iya kan? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, Artinya bukannya. sebenarnya yang menjadi poin yang saya mau tekankan di sini kata-kata ini. Kata ular dengan kata cerdik, dengan kata binatang, dan dia bisa berkata. Kita harus berani perhatikan kata-kata kunci ini. Jadi kata serpent, kata cerdik, subtle atau subtle, kata binatang, beast, dengan hiser, dia berkata. Kalau kita hanya lihat begini, gampang sekali berpikir hanya ular itu lebih cerdik daripada binatang yang lain, seperti. Tetapi dari informasi Alkitab ada hal-hal yang perlu kita ketahui dari pekerjaan pencobaan ini, temptation ini. Pertama, kata serpent. Serpent diterjemahkan itu ular, tapi saya coba ambil dari ini site-nya, Defense.com. Perbedaan antara serpent dengan snake, ya kan? Serpent dengan snake, karena bahasa Ibraninya itu nakash atau nakash. Nakash itu artinya serpent diterjemahkan, bukan snake. Nah, sekarang perbedaan antara serpent dengan snake. Kalau bahasa Inggris, beberapa komentar yang saya dapat
Mereka katakan ada dalam pengertian English untuk orang Inggris dan orang Spanyol sama mereka punya paham. Katanya kalau serpent itu ular besar, kalau snake ular kecil. Nah, tetapi di dalam perbedaan yang sesungguhnya yang saya dapat di sini, dia katakan begini. Serpent itu kalau dia bentuk kata benda, noun, lalu artinya ular, itu maksudnya reptil. Tapi kalau dia serpentnya bentuk kata kerja, itu jadi tuil or minder, berkelok-kelok, berliku-liku. Dimana ketika ular itu diartikan, dia artinya yang mengikuti atau bergerak arah angin. Jadi sebenarnya makhluk ini dia mengikuti arah angin dia punya terbang. Di dalam bangsa binatang, waktu saya di Manado, kita ke Tangkoko. Saya tanya orang kampung. Yang lalu saya datang tidak ada monyet. Kenapa ini banyak sekali monyet? Orang kampung bilang, saudara, ini kera ini mereka bergerak mengikuti arah angin. Saya ingat salah satu hewan juga yang bergerak ikut arah mata angin, burung. Kenapa mereka bergerak? Pergerakan mereka mengikuti arah angin karena mereka itu di udara terus. Sama dengan kera. Kera juga dia di atas pohon terus, jadi dia ikuti arah angin terus. Sama seperti serpent. Jadi di dalam Alkitab saya baru mengerti ular ini sebelum dikutuk dia itu bisa terbang. Dia bisa terbang. Ini pertama. Dan perhatikan ini, kata cerdik. Di dalam terjemahan yang lain dia gunakan bahasa crafty. Crafty, licik, ya kan? Tapi tidak tepat karena bahasa Ibrani-nya yang saya perhatikan bukan crafty. Dia lebih tepat dia terjemahkan bahasa Indonesia. Subtle, cerdik. Kalau cerdik artinya lihat ya, kalau monyet cerdik kan lompat sana, artinya semangat dorang. Mereka ini semangat. Ini cerdik. Kalau lihat kucing kalau suka main, kita lihat kucing ini cerdik, ya kan? Jadi cerdik bukan crafty. Kalau crafty, otak mereka jalan. Tapi kalau cerdik tidak perlu baca ada otak jalan. Mengapa? Karena binatang itu insting. Jadi saya lebih tepat pakai kata cerdik, dan benar kalau kita terjemah Indonesia tepat, cerdik. Dan perhatikan, harus pendeta. Jadi iya. dia tuh cerdiknya, dia knows how. Iya, dia tanpa lebih orang itu sadar. tanpa disadari, itu dia. Jadi lebih bagus lah dia punya perawakannya, karakternya. Dan perhatikan, yang satu, dia punya karakter ular ini. Dia itu binatang, beast, bukan reptil. Alkitab katakan tadi, saya undur. Subtle than any beast. Dia itu binatang. Dia tidak terjemahkan any animal, hewan. Kalau hewan berarti bisa reptil, bisa burung, bisa ikan, iya kan? Tapi kalau dia bilang beast, artinya ini binatang. Berkaki 4 dia. Kalau kita buat kaki 4 seperti ular naga betul kan? Kelihatan itu ini yang mungkin lebih cocok ular naga. Dia ini yang boleh disebutkan sebagai serpent. Tapi salah. Ular naga itu bedanya kakinya walaupun 4, tapi bentuknya reptil, sama dengan komodo. Iya enggak? Komodo walaupun kaki 4 tetap reptil. Tapi kalau dia bilang beast, nggak boleh kakinya ngerayap. Kakinya harus berdiri seperti gajah, anjing, kucing, kera. Saya berpikir ular ini jangan-jangan bentuknya seperti kera. Karena kenapa? Dia bisa petik buah.
Kan dipetik buahnya dikasih sama Hawa. Iya. Iya ya. Bukan Hawa yang ambil. Bukan, dia yang ambil buah itu dan dia kasih ke Hawa. Karena mestinya snake tidak berkaki. Tidak. Tapi perhatikan dia gunakan kata beast di sana. Jadi ular ini dia ini jenis binatang, tetapi yang paling unik satu, dia bisa berbicara. Tidak ada Tuhan menciptakan hewan atau binatang apapun di kolong langit. Kalau bisa berbicara mungkin ada, tapi berinteraksi. Kalau berbicara kakak tua bisa bicara, dia copy apa yang kita bilang. Tapi dia hanya bilang, tapi nggak bisa berinteraksi. Dia ngomong nggak ngerti apa dia bilang. Sekarang Alkitab catat ular ini berbicara. Sebenarnya kalau kita lihat ciri ular ini, mulai dari bisa terbang, cerdik, jenis binatang berkaki 4, dan ini saya taruh merah karena dia dapat berbicara. Nanti kita mau diskusikan ini. Inti pertama yang kita dapat, setan ambil sesuatu yang menarik. Mengapa setan tidak pilih? Coba kita pikirkan, hewan apa yang paling lembut, yang lebih imut? Mungkin kelinci ya. Iya. Kenapa tuh setan nggak pilih kelinci? Kalau dia ambil ular, berarti ular lebih lembut daripada kelinci. Dia selalu pilih yang terbaik, yang bisa menarik. Lihat ini cara setan. Sampai waktu saya renungkan ini, saya langsung sadar diri saya. Saya lebih banyak berdoa. Saya takut jangan sampai saya setan gunakan. Karena kenapa? Apa yang Tuhan karuniakan banyak menarik orang datang kepada Tuhan. Kalau saya tidak bergantung dengan Tuhan, setan gunakan saya lebih mudah. Karena dia selalu cari yang menonjol. Betul tidak? Makanya umat Tuhan larang untuk jadi menonjol. Yang selalu dia arahkan untuk rendah hati ya. hidup sederhana. Sederhana. Jangan menonjol. Karena Tuhan tahu setan saja dia, bagaimana setan menggunakan binatang, dia gunakan yang paling menonjol, yang paling menarik. Dosa ini datang dari sesuatu yang setan menyodorkan sesuatu, bukan sesuatu yang tidak menarik. Contoh, mengapa Yesus cobaan pertama dia kasih roti? Karena Yesus lagi puasa dan dia lapar. Hal yang paling menarik bagi orang puasa adalah apa? Makanan. Setan cari titik yang mana paling kita tertarik. Hati-hati, kita harus sadar ya. Karena jenis pencobaan yang dia lakukan di Eden, dia bawa terus sampai akhir. Triknya sama, nggak akan berubah ya. Karena apa yang dia lakukan ke Hawa dan Adam dan berhasil, dia coba lakukan ke Yesus tapi tidak berhasil. Tetapi hal itu konsepnya dia tetap bawa. Dia menarik sesuatu apa yang kita sukai. Kita cinta uang, dia akan buat kita jatuh dengan uang. Lihat itu. Dia tahu apa yang paling menarik. Makanya lebih bagus kalau hati kita periksa setiap hari. Letakkan ke Kristus. Lihat itu. Ini setan punya sistem. Makanya ini judul saya ambil tadi, Temptation and Fall. Karena kenapa? Ini trik setan dia bekerja dari awal. Kalau kita hanya baca ceritanya, sepertinya tidak ada kesan. Tetapi kita sudah lihat bagaimana dia bekerja. Dia punya trik itu jelas. Dia selalu mengambil sesuatu yang paling menarik, yang paling disukai. Pendeta, Ya, langsung aja. kenapa digambarkan kenapa setan pada waktu dia mau mencoba Hawa, dia harus berubah jadi ular? Kenapa nggak kayak
langsung. Kan dia manusia, kayak manusia kan setan. Sebenarnya kan dia kan bukan kayak binatang setan itu. Sebenarnya kan wujud manusia, right? Nah, kenapa dia harus merubah dirinya menjadi kayak ular? Dia sebenarnya kalau kita lihat dia punya bahasa di sana, ketika dia di ayat yang tadi kita bahas mengenai dapat berbicara, ya saya belum lanjut di sini. Mengenai ular dapat berbicara. Ada dua cerita di dalam Alkitab di mana binatang hewan itu dapat berbicara. Cerita ular ini dan cerita Bileam dalam Bilangan pasal 22 ayat 28. Mari kita buka dalam Bilangan 22 ayat 28. Pasal 22 ayat 28 dia bilang begini. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Keledai bicara sama Bileam. Karena peristiwa ini Tuhan yang buka mulut si keledai. Berarti kita bisa asumsi, kalau ular bisa berbicara, siapa yang buka mulutnya? Tuhan. Setan. Setan. Karena penggodaan datang dari setan. Lihat, setan juga punya kuasa. Yang kita kenal sekarang orang kerasukan, Spiritisme. ini pekerjaan spiritisme. Setan sudah bekerja spiritisme dari awal. Pertama dia nggak bisa masuk ke Hawa dan Adam, tapi dia masuk hanya kepada binatang. Kuasa yang sama ada sama dia. Maksudnya kalau saya dengar Sylvia punya pertanyaan, dia kan ada wujud. Ada wujud. Nah, kenapa harus melalui setan? Oh iya. Dia tidak appear as himself. Dia harus melalui binatang. Itu harus. Karena kenapa? Dia mau hina Jadi, manusia. dia. Dia mau hina manusia lebih rendah dari binatang. Oh. Tujuan setan, kenapa dia itu kerubium? Oke. Dia kerubium. Kenapa dia tidak turun sebagai kerubium dan menggoda Hawa? Tapi dia turun langsung, dia gunakan hewan. Karena dia ingin menghina manusia. Dia mau nyatakan bahwa manusia itu lebih rendah dari binatang. Begitu manusia terima dosa, betul dia komplain, benar kan? Mereka tidak lebih dari binatang. Makanya perhatikan apa yang Tuhan buat sama dia di dalam Yeskel. Tuhan marah loh perbuatan dia itu. Yeskel pasal 28. Ini hasilnya. Yeskel pasal 28 ayat 17 saya mulai ya. Engkau sombong karena kecantikan, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Memang sombong kan dia? Dia jadikan kita manusia sama seperti binatang, lebih rendah dari binatang. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Tuhan jadikan dia seperti abu. Lebih hina. Kalau di Yesaya lebih buruk lagi. Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14. Mari kita lihat Yesaya 14. Yesaya pasal 14 ayat 14 saya mulai. Aku hendak ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang mati. Sebaliknya, lihat Tuhan buat dia. Ke dalam dunia orang mati engkau kuturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, yang menghancurkan kota-kotanya dan tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tapi engkau ini telah ku terlempar,
jauh dari kuburmu, melebihi kubur dia. Jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik. Taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, ulat-ulat. Itu hasilnya, karena dia terlalu menghina manusia. Lihat setan punya. Ketika dia menempatkan manusia lebih buruk dari binatang, hukumannya karena Yesus angkat kemudian. Makanya kalau kita renungkan ini, bagaimana sebenarnya kita memang untuk pencobaan yang Lucifer lakukan, sepertinya dia benar. Memang kita sudah seperti binatang sekarang, termakan godaan binatang. Makanya lihat orang kalau hidup dalam dosa, caranya seperti binatang. Iya, betul tidak? Tanpa mereka sadari, adik saya, dia hidup dengan teman-temannya di Manado ya. Hidup dengan teman-temannya, mabuk mereka. Dan setiap hari mereka main game, kadang-kadang merokok. Saya masuk di rumah, di tempat mereka tinggal. Sudah bau, tapi mereka nyaman di situ. Saya berpikir, kalian sadar kalian sementara dibentuk seperti binatang? Minta maaf kata, sampai kotoran mereka taruh di botol. Aduh, jijik sekali. Saya kaget. Tapi saya bilang sama istri saya. Jadi waktu rumah itu kami bersihkan, saya sewa orang bersihkan rumah itu. Saya suruh keluar, bersihkan rumah itu. Saya bilang, ini hasil kalau kita dekat dengan setan. Sudah seperti binatang tapi kita rasa nyaman. Lihat itu, dosa punya sifat. Jauh-jauh saja kalau kita meja makan, begitu ambil langsung berempotan ambilnya, cung main ambil. Lebih rapi bebek dibanding mereka. Betul tidak? Bebek masih antri. Tapi orang-orang ini kalau mereka udah kelaparan, hawa nafsu naik, persis seperti binatang. Makanya saya berpikir, apa yang setan tuduhkan sebenarnya itu benar. Tapi mengapa kita bisa menjadi baik? Ini kinerja Allah. Dia ingin angkat kita kepada posisi yang benar. Hukum moral sangat penting karena disitulah kuasanya. Yo ya kayak di ini ya yo di New York, Pancasila makan Yola itu. Nggak apa cerita. Di New York ada ini satu tempat. Iya.